Gizi seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita jika kita ingin selalu sehat. Gizi seimbang terdiri dari tenaga atau karbohidrat, zat pengatur atau vitamin dan mineral, dan zat pembangun atau protein. Di mana zat tenaga atau karbohidrat contohnya beras, jagung, ubi, ketela pohon, mie, roti, dan bahan makanan lain yang mengandung karbohidrat seperti sagu dan sebagainya. Zat pengatur atau vitamin dan mineral contohnya adalah sayur dan buah. Contoh bahan makanan sayur dan buah adalah sayur kangkung, kacang panjang, sayur bayam, terong, dan buahnya adalah bisa buah semangka, buah pepaya, buah nanas, buah belimbing, dan juga buah-buah yang lain yang ada di sekitar kita. Zat pembangun atau protein contohnya adalah ada yang disebut dengan protein hewani, yaitu daging ayam, telur, daging sapi, daging kambing, ikan, dan beberapa bahan makanan yang mengandung protein hewani. Dan protein nabati itu terdiri dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Jadi, kalau kita mau sehat, kita harus mengkonsumsi makanan yang berimbang atau disebut dengan seimbang antara zat tenaga, zat pengatur, dan zat pertumbuhan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa tidak ada makanan yang sempurna yang bisa melengkapi atau menggantikan zat gizi yang lain. Jadi kita jika mau sehat harus makan yang berimbang dan beragam. Cantik sekali semua. Ini mau kemana nih? Kita mau ke Banjar, Pak. Tapi saya dari Indonesia Kabupaten Tabanan minta waktu sebentar, kurang lebih 15 menit saja. Jadi ingin menjelaskan tentang makanan bergizi bagi kita. Nah, nama saya Gede Ngurah Upedanya. Ya, boleh tahu nama ibu siapa? Bu Dwi. Oh, Ibu Dwi. Ibu yang sebelahnya lagi? Ibu Nari. Ibu Nari. Sebelahnya lagi Bu? Saya Bu Ari. Wah, Ibu Ari. Ibu ini? Saya Bu Desa. Bu Desa. Ibu? Saya Bu Wayan. Bu Wayan. Ya kalau di Bali namanya sekitar itu ya Wayang, Kutu, Ketut, Made gitu aja ya. Ya, jadi hanya segitu aja. Tapi saya tidak bisa lihat senyumnya karena tertutup oleh masker. Tapi saya bisa lihat dari matanya. Ibu-ibu boleh tahu tadi pagi kita ada hujan nggak di sini? Belum aja ya? Iya. Oke. Kemarin baru hujan Pak De. Oh, kemarin baru hujan. Ya. Oke. Jadi yang penting kita selalu sehat. Nah, biar katanya tadi mau ke Banjar, saya mau menjelaskan tentang makanan bergizi. Nah, sekarang saya mempunyai gambar ini. Nah, Mobil. Ibu tahu gambarnya apa? Mobil. Mobil. Ada yang punya mobil di sini? Ada. Belum. Saya punya. Oh, saya Kepingin, tapi belum punya. Oke. Nah, kalau mobil ini kira-kira bagus nggak? Bagus. Kalau dipajang di rumah ibu? Bagus. Ya. Nah, kalau kita naik mobil, sekarang dipajang di depan rumah ibu sekarang, mobil ini dipajang. Tapi kalau tidak ada bensinnya, bisa jalan apa enggak? Tidak. Oh ya, berarti bensin itu penting. Nah, sama juga dalam tubuh kita juga ada seperti bensin. Nah, kalau kita biar bisa berjalan, kita butuh apa? Tenaga. Butuh tenaga. Iya. Tenaga dihasilkan oleh apa? Makanan. Makanan. Nah, itu maksud saya makanan. Nah, di dalam makanan itu juga ada namanya zat tenaga. Contohnya ada nasi, lagi ada ubi, ada mie, ada daging. Roti. Daging termasuk? Enggak. Tidak. Tidak. Ada roti. Roti. Oke, jadi itu termasuk makanan pokok. Nah, sekarang kalau sudah ada bensinnya, terus mobil ini kira-kira kalau ibu-ibu punya SIM nggak untuk menyetir?
Belum. Belum punya. Karena belum punya mobil, jadi Terus? belum punya SIM. Oh gitu, iya. Terus kalau umpamanya ibu-ibu berangkat, siapa yang ngantar? Suami itu kalau boleh mungkin mengatakan itu seperti sopir kita, kan gitu ya. Iya. Nah, kalau sopir kita lagi ngantuk atau lagi mabuk, kira-kira ibu mau nggak disopirin? Nah, begitu juga dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada juga suatu makanan atau zat makanan yang berfungsi seperti sopir tadi. Nah, contohnya adalah buah dan sayur. Buah dan sayur itu sudah nggak makan para ibu-ibu semua setiap hari? Sudah. Nah, Sayurnya saja. buahnya belum? Jarang. Kalau tidak odalan, tidak makan buah, Pak D. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang kalau sekarang sudah ada bensinnya, sudah isi mobilnya, sudah itu sopirnya sudah ada, sudah nggak mengantuk dia, sudah sehat, sudah ready karena sudah makan buah dan sayur tadi. Nah sekarang kira-kira kalau mobil ini dipakai terus setiap hari, nah, apakah dia bisa rusak apa enggak? Bisa. Berarti dia butuh di Servis. servis ya, atau diperbaiki, diganti. Kalau remnya rusak, takut juga kita belum nabrak juga. Iya. Nah, juga di dalam tubuh kita ada juga makanan yang berfungsi sebagai zat pertumbuhan tadi. Itu namanya zat pertumbuhan. Seperti lauk, ya, namanya adalah protein. Jadi ada lauk itu ada dua, ada lauk hewani dan lauk nabati. Bisa coba contohkan lauk hewani itu apa saja? Ayam. Daging ayam, Daging sapi. daging sapi, Telur. telur, Susu sapi. susu sapi. Oke, ya berarti ibu udah pintar semua, luar biasa. Nah, oke, sekarang sudah ready. Mobilnya sudah sering dibawa ke servis, sudah diganti olinya, remnya sudah diganti, sopirnya sudah ada, dan sekarang bensin sudah isi. Berarti kita sudah ready. Berarti kita sudah berangkat mobil ini ke mall. Kemana? Kemana biasanya naik mobil kemana? Kalau ke mall harus bawa uangnya, Pak D. Kalau Oh, udah bawa uang, oh gitu ya, benar juga kok. Berarti ke pantai. Pulang kampung ya ibu ya. Iya. Oh iya, betul. Piknik bisa. Iya. Nah, sekarang saya jelaskan lagi sedikit tentang makanan kita. Tadi sudah semua. Nah, ini gambar apa kira-kira ini? Piring. Menu. Gambar piring. Gambar makanan. Ini adalah contoh komposisi makanan yang harus kita makan di dalam satu kali makan. Jadi contoh piring kita dibelah menjadi dua. Bukan artinya dipecahkan, enggak. Dibagi dua dulu. Nah, sebagian lagi adalah ada makanan pokok dan lauk. Sebagian lagi adalah ada sayur dan buah. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas sayur buah itu fungsinya dalam tubuh kita sebagai apa? Pengatur, seperti sopir tadi. Iya. Jika ini kita tidak pernah makan, itulah yang menyebabkan penyakit kanker, stroke, dan jantung dan sebagainya. Nah, makanya penting sekali yang sayur dan buah ini. Nah, selanjutnya adalah makanan pokok dan lauk. Nah, juga ini juga kalau makanan pokok tadi apa fungsinya? Tenaga. Ya, tenaga atau energi. Kalau yang lauk ini fungsinya untuk apa? Pertumbuhan atau zat pembangun. Jadi biar seperti ganti oli dan sebagainya itu ya, remnya diganti, disinilah fungsinya. Nah, jadi kita juga dalam makan setiap hari tidak harus full nasi aja satu piring, enggak. Komposisinya seperti ini. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ibu biasanya sehari di rumah gimana? Menunya gimana? Ada sayurnya enggak? Ada lauknya? Nah, kalau Bu Wayan lauknya apa tadi? Kalau saya seringan ayam, Pak Gede. Wah, Udah. nggak punya mobil tapi lauknya ayam. Wah, hebat ini Bu Wayan ini, luar biasa. Nah, artinya jangan juga ayam saja, tapi jangan lupa ada sayur dan buah. Jadi demikian. Dan juga tidak lupa saya sampaikan, anak-anak kita juga diajarkan seperti itu. Jadi tolong diajarkan dari sekarang. Makannya juga harus ada seperti tadi yang saya jelaskan, ada makanan pokok, ada sayur, ada buah, dan ada lauknya. Ya gitu ya. Ya. Jadi
terutama ibu-ibunya memberikan contoh dulu, baru anaknya. Jangan sampai kita menyuruh anak kita makan seperti ini, tapi kita tidak. Ya, jadi kita seperti memberikan contoh dulu. Bila perlu kita ajak anak kita makan bersama-sama dengan kita. Jangan sampai anak kita makannya harus sesuai dengan ini, tapi kita makannya beda lagi. Ya, dan juga menu yang ini tidak harus mahal. Ya, yang sederhana aja, ya, apa yang ada di rumah. Gitu ya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Jadi biar tidak lama menyita waktunya, soalnya tadi sudah saya lihat dari jam berapa berhiasnya ibu-ibu. Dari pagi Pak. Oh, dari pagi. Baru bangun. Ya, saya sudah waktunya sebentar aja. Jadi mengerti ya, dari sekarang kalau nanti sampaikan di Banjar juga. Jadi bagaimana kita makan yang sehat, tidak perlu mahal, yang betul lengkap tadi. Ada bensinnya, ada supirnya yang baik, sudah itu sering diganti onderdil. Baru mobilnya bisa jalan dengan benar. Gitu ya? Ya. Ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih Ibu waktunya. Ya, semoga ini ilmunya bisa disebarkan ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, Ya, mari sama-sama, Pak. Pak Gede. Oke, Terima makasih kasih atas banyak. info